amal ibadah kuantitas itu penting ya, tapi kualitas itu lebih penting. Bisa jadi amal besar itu bernilai kecil bahkan tidak ada, dan amal kecil bisa bernilai besar. Ketika seseorang berkorban dengan kambing atau domba harga 2.500.000, ya kambing yang kecil sesuai dengan syarat korban atau korbankan betul-betul karena Allah, dia juga nabung mati-matian untuk beli 2.500.000, tidak ada sedikit pun ujung kebanggaan. Kemudian mendapatkan pujian, dia betul-betul mengharap pahala di sisi Allah. Dia lakukan dengan penuh keimanan, wahtisab, dan perhitungan betul agar betul amalnya diterima, yaitu menjaga keikhlasan. Maka insya Allah pahalanya lebih besar daripada seorang kurban sapi dengan harga 60 juta, sapi bundok besar, tapi dia kurbankan penuh dengan keinginan agar mendapatkan pujian manusia. Wassalam. Maka ini bisa sangat jelas. Bukankah dalam sebuah hadis tentang Ibnu Sayyad yang bermimpi tentang ketika beliau bermimpi melihat di mizan timbangan, ditimbang amal solehnya tentang ribuan dan puluhan dinar dan dirham, waktu ditimbang amal keburukan dan kebaikannya sama. Kemudian dia protes, ya malaikat, di mana saudaraku? Aku tidak melihat di dalam timbangan kebaikan saudara. Kata malaikat, memang belum aku masukkan. Maka dimasukkanlah ribuan dinar dan dirham yang dulu pernah dia sumbang. Ternyata tidak menggerakkan daun timbangan kecuali sangat sedikit. Maka lemaslah itu saja. Tapi ketika beliau lemas kemudian dalam mimpinya, kenapa mimpi ini diceritakan benar? Karena sudah dilegitimasi oleh Rasulullah SAW. Kalau mimpi kita tidak ada yang legitimasi, ya. Maka kemudian ketika melihat kejadian seperti itu, maka malaikat mengatakan ada sedekah yang belum dimasukkan. Apa wahai malaikat? 2 potong roti yang kamu berikan kepada 2 wanita miskin, ibu dan anak. Maka akhirnya bagaimana 2 potong roti bisa kuharapkan, sedangkan ribuan dan puluhan ribu dirham itu tidak mampu memperberat timbangan kebaikan. Maka kita melihat, lihatlah terlebih dahulu, dimasukkan langsung jeglek timbangan kebaikan. Ternyata banyak. Maka kenapa bisa seperti itu? Ditanyakan kepada Rasul dan dijelaskan oleh Rasulullah dan para ulama, menjelaskan, menceritakan kisah ini, bahwa sebabnya karena ketika engkau menyumbang ribuan dinar dan dirham itu ada wujud kebanggaan atas amal itu, sedangkan 2 potong roti itu betul-betul nyata karena Allah Taala. Itu yang membedakan. Makanya jangan kemudian kalau tumbuh rasa ujub, bangga, merasa korbannya paling besar, paling bagus, dan banyak istighfar. Apalagi dibawa supaya dapat pujian banyak orang, sudah puasa. Makanya Allah ingatkan betul, fasholli li rabbika wanhar, tegakkan sholat dan berkorban itu betul-betul li rabbika, karena Allah kan sudah dalam surat Al-Mulk, ayyukum ahsanu amal, siapa yang paling baik di antara amal-amal kalian. Ahsan bukan aksan, bukan paling banyak tapi paling ahsan. Jumlah itu penting, tapi kualitas itu lebih didahulukan. Jumlah bisa kalah dengan kualitas, tapi kalau kualitasnya sama, jumlahnya beda, itu juga dilihat dari kemampuan seseorang. Karena kemampuannya sama, kualitasnya sama, jumlahnya beda, tentu yang menang jumlah. Tapi kualitas itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan tentang keabsahan dalam penyembelihan hewan kurban. Sah tidaknya sembelih hewan kurban ini harus betul-betul diperhatikan. Karena mohon maaf, nanti kita sebutkan beberapa hal yang menjadikan apakah hewan yang kita kurbankan itu sah atau tidak. Pertama, dari sisi syarat sahnya hewan kurban. Dari sisi syarat sahnya hewan kurban. Syarat sahnya hewan kurban bukan ada 3. Pertama, harus jenis hewan yang dibolehkan untuk dikorbankan. Jangan sampai Masjid Sibila ini pengen viral, Pak. Terus nyembelih kidang, Pak. Tuku ning Buli Swidari kan kathah, Pak. Kidang tuku siji disembelih, disoting, satu-satunya masjid di Indonesia yang menyembelih kurban kidang, Pak. Tahu kidang? Kijang, Pak ya. Sana mau Pak? Ya tidak. Meskipun dagingnya lebih enak,
Mungkin, ya saya juga belum pernah merasakan daging kijang Pak. Pernah di sini Pak? Oh, pernah Pak? Ya? Enak apa betul Pak? Pun lali Pak? Ya. Nah, artinya harus jenis-jenis hewan. Kalau kerbau Ustaz, kerbau itu jumhur ulama memasukkan termasuk jenis sapi, dibolehkan. Tapi kalau banteng, jumhur ulama tidak memasukkan sebagai sapi, tidak boleh. Kecuali Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau memasukkan. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh jumhur ulama. Nah, maka harus jenis-jenis hewan yang dibolehkan. Unta, kemudian sapi dengan segala jenisnya, mau sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa, sapi Boyolali atau sapi Mojosongo Pak ya. Sapi Mojosongo sapi apa? Putri Cempo bukan ya? Terkenal sapi Mojosongo, sapi Putri Cempo Pak ya. Lemu-lemu Pak ya. Nah, maka terserah, yang penting jenis sapi. Kemudian kambing, domba, biri-biri. Itu syaratnya dari hewan-hewan yang dibolehkan min bahimatil an'am, yaitu dari hewan ternak, dari 3 jenis hewan ternak ini yang diperbolehkan. Nah, maka dari 3 jenis ini mana yang terbaik Pak? Unta, sapi atau domba? Mana Pak? Domba. Ada yang unta Pak. Ini 2 madhab berarti Pak ya. Para ulama seperti madhab Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah itu berpendapat bahwa hewan yang terbaik itu adalah domba. Kenapa domba? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berkorban dengan 2 ekor domba. Yang kedua, karena Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan domba, bukan dengan unta atau dengan sapi, tapi dengan domba. Itu alasan, dan inilah pendapat yang diambil oleh mazhab Maliki, seperti dalam kitabnya Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, itu berpendapat demikian karena beliau orang Al-Jazair yang lebih condong pada mazhab Maliki. Nah, tetapi menurut banyak para ulama bukan domba. Apa? Unta. Kenapa? Hadis dasar yang pertama, karena dalam surah Al-Kautsar itu disebutkan fasholli lirabbika wanhar. Kita harus tahu kata naharo itu artinya menyembelih. Lalu apa bedanya dengan dzabah juga artinya menyembelih? Kan itu. Kan Allah kadang menggunakan kata dzabah dan kadang menggunakan kata nahar. Itu artinya yaumun nahar, hari-hari penyembelihan. Nah, apa makna nahar? Kata para ulama, kalau dzabah itu metode penyembelihan di ujung leher dengan dekat dengan kepala. Kalau ini misalkan angsa, ini kepalanya, ini lehernya, ini badannya. Nah, dzabah itu di sini Pak, di tenggorokan. Itu namanya dzabah, menyembelih. Ya. Rasulullah menyatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nah, dzabah di sini. Nah, tetapi kalau nahar itu bukan di sini Pak, tapi di pangkal leher dekat dengan dada. Itu di sini. Ini leher, ini di pangkal leher. Itu namanya nahar. Nah, dan hewan yang disembelih di pangkal leher itu hanya unta, Pak. Makanya dari ayat ini banyak ulama menyebutkan hewan terbaik itu adalah unta, bukan domba. Ya, itu alasan pertama. Alasan kedua, ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang datang sholat Jumat di awal waktu, maka dia berkorban seperti seekor unta. Di paruh yang kedua sapi, di paruh yang ketiga domba, kan gitu. Hadis yang lain menyebutkan Ali bin Abi Thalib bahwa saya disuruh Rasulullah untuk mengurusi korban unta-unta beliau. Berarti beliau juga korban tidak hanya domba, tapi juga unta. Korban jenengan mau korban 50 ekor ya silahkan, tidak masalah. Ya, kalau memang mampu untuk korban 50 ekor atas nama jenengan dan keluarganya, silahkan. Nah, maka itu lakukan. Pokoknya berikan yang terbaik untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini tentang keabsahan hewan yang dikorbankan. Tapi nggak perlu berdebat mana yang lebih baik. Yang penting sesuai kemampuan, berikanlah yang terbaik. Yang pengen untung memang tuku teng juruk Pak. Ya, kita pun kadah mana-mana. Pun kadah tidak Pak. Pun menawi didol sing pun tua. Ya. Yang kedua, syarat sahnya pada hewan kurban itu adalah musinnah. Apa musinnah? Cukup umur Pak. Nah, musinnah untuk unta itu umur 5 tahun masuk tahun ke-6.
Ini syarat yang saya ambil dari pendapat jumhur ulama, dia harus 5 tahun masuk tahun ke-6. Musinahnya sapi itu umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan musinahnya domba, kambing, biri-biri itu 1 tahun masuk tahun kedua. Sebagian ulama ada yang berpendapat khusus kambing, bukan domba dan biri-biri, Pak. Tahu beda kambing dan domba kan, Pak? Ya. Nah, khusus kambing itu harus 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi sampai hari ini saya masih ngambil pendapat kambing, domba, biri-biri sama, yaitu 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau enggak didapatkan kambing, domba, biri-biri umur 1 tahun ke atas, Rasulullah membolehkan untuk menyembelih jaza'ah. Itu umur, ya, tapi khusus domba. Kambing enggak boleh, yaitu umur 6 bulan masuk tahun bulan ke-7. Tapi dengan syarat, jika cari wedus kambing, domba, mboten enten sing 1 tahun ke atas, adanya di bawah itu, ya, maka ya terpaksanya hanya dibolehkan pada domba umur 6 bulan masuk bulan ke-7, ya. Tapi dengan syarat tadi. Nah, ini berkaitan dengan musinah. Nah, mohon maaf, saya sudah survei lapangan, Pak, bukan kata orang. Saya sudah datangi beberapa penjual sapi. Kalau domba, kambing insya Allah masih aman. Tapi sapi ini, Pak, karena ternyata saya cross check, saya cek itu giginya, saya cek wajahnya, saya cek tanyakan umurnya. Ternyata banyak sapi yang dijual umurnya kurang dari 2 tahun, bahkan 1,5 tahun, bahkan 1 tahun lebih. Saya, Mas, kiwet sapimu lemu, neng tak delok posture, wajah iki cek imut-imut, ya. Iki umur piro, tak tanya. Kata dia, niki pun sah, Mas, niki pun 1 tahun luwih. Lah sapi sahnya pinten tahun? Setahun luwih. Lah, ini ngawur, Pak. Sapi itu 2 tahun ke atas, ya. Maka harus diperhatikan umur hewan. Maka menjadi panitia itu nggak mudah, karena sudah mengambil alih tanggung jawab dari para sahibul korban. Kalau nanti salah dalam pembelian, salah dalam penyembelihan, salah dalam penyebaran distribusi daging korban, nah kalau tidak sah tanggung jawabnya di akhirat, Pak. Oh, kalau teng dunya beres, Pak, beres, sampun, do percaya kan atau Pak? Beres rampung, tapi ini akhirat, Pak. Makanya kata para ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Maka kalau kita nggak tahu ilmunya secara lengkap, maksudnya paling tidak cukup bagus untuk menjalankan, lebih baik angkat tangan menjadi panitia, Pak. Saya tak belajar dulu. Kalau enggak, sudah kita jalankan kurban, tapi kita sama-sama belajar kan. Nah, ini salah satunya bagian dari kita memahami tentang bagaimana kurban itu dilaksanakan. Karena dulu kurban itu nggak seperti sekarang. Maksudnya pelaksanaannya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, di mana engkau dulu ketika melaksanakan sholat Idul Adha dan melaksanakan kurban? Ali menjawab, kami dahulu melaksanakan sholat Idul Adha bersama Rasulullah itu di musola, dan menyembelih pun di musola. Musola itu mana? Mana musola? Tempat sholat, ya. Mana itu, Pak? Ya. Musola jangan diartikan musolana wong Indonesia, Pak. Kalau musolane wong Indonesia, masjid cilik ora tinggal sholat Jumat. Nah, ini enggak gaduh, Pak. Musola dalam bahasa Arab, dalam bahasa fikih, itu adalah tanah lapang luas yang biasa digunakan untuk sholat 2 hari raya dan sholat istiqo. Itu namanya musola, Pak. Tapi masuk bahasa Indonesia, bahasa Arab ini masuk ke Indonesia, jadi masjid cilik ora tinggal sholat Jumat, Pak. Nah, ini kan jadi ratpas, Pak. Sama seperti kata fitnah. Fitnah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Arab. Hampir bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Arab. Contohnya, Pak, wilayah. Niki wilayah pun di wilayah itu bahasa Arab loh, Pak. Dairah itu juga bahasa Arab. Sujud, ikhlas, ridho, sabar. Kemudian apa namanya? Abdi, abdun. Jadi kalau dari Jawa abdi dalam kan abdun itu hamba. Dan itu bahasa Arab semua. Bahkan hari-hari bahasa Arab. Yaumul Ahad, hari Ahad, hari pertama, hari ke-1. Yaumul Itsnain, hari kedua, jadi Senin. Yaumul Tsulatsa, hari ketiga, hari jadi menjadi Selasa. Yaumul Arbi'a, hari keempat menjadi Rabu. Yaumul Khamis, hari kelima menjadi Kamis. Yaumu Jum'ah, boten yaumus sadis, Pak nggih. Ya, supaya yaumus sadis kita mengerikan. Ya, maka hari ke-6 ya. Tapi ini disebut dalam Islam yaumul Jum'ah, khusus istimewanya. Baru kemudian yaumus Sabat, yaitu hari ke-7.
Nah, ini semua nama hari. Nah, fitnah itu artinya kan luas sebetulnya makna fitnah. Secara umumnya diartikan ujian. Ujian itu bentuknya apa? Macam-macam. Bisa kesyirikan, bisa bid'ah, bisa macam-macam. Itu fitnah. Bisa harta, bisa macam-macam. Nah, contohnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih berat, lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini jangan diartikan fitnah bahasa Indonesia, Pak. Kalau diartikan fitnah bahasa Indonesia, menuduh tanpa bukti itu lebih kejam, lebih berat daripada membunuh. Nah, ini nggak benar, Pak. Karena yang dimaksud fitnah di dalam ayat tersebut adalah berbicara tentang kesyirikan, Pak. Jadi kalau diterjemahkan bahwa syirik itu lebih besar dosanya daripada membunuh, Pak. Kan begitu. Nah, itu arti fitnah dalam bahasa itu. Nah, kalau diartikan fitnah itu sebagai menuduh tanpa bukti, nah sekarang coba terjemahkan dalam ayat inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah. Apa diartikan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menuduhmu tanpa bukti begitu? Masa harta bisa menuduh kita tanpa bukti? Enggak logis. Makanya fitnah ini diartikan luas. Nah, sekarang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat dan Rasulullah itu di musola, tanah lapang. Makanya sholat Id 2 hari raya yang terbaik itu di mana, Pak? Di masjid, Pak. Di masjid, Pak. Ulama sepakat, cuman Masjidil Haram. Bukan masjid biasa, Pak. Masjidil Haram itu yang paling utama pertama. Jadi di Masjidil Haram. Yang kedua baru musola, tanah lapang. Baru yang ketiga di masjid. Di masjid boleh, Pak. Cuman ini secara keabdulan saja. Itu yang paling utama Masjidil Haram, musola, kemudian di masjid. Masjid pun dibagi. Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, kemudian masjid khusus, baru masjid yang lain. Kemudian yang terakhir, oh ya cuman itu ya. Tapi kalau di jalan itu banyak ulama memakruhkan. Ya, lebih baik di tanah lapang atau di masjid. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya tentang pelaksanaan. Nah, kurban pun juga dilaksanakan di lapangan atau di rumah mereka masing-masing. Ya, kata para sahabat itu di lapangan atau di rumah masing-masing. Nah, itu sembelih. Nah, sekarang tidak. Sekarang itu dititipkan ke takmir masjid. Maka di sini akan terjadi 3 akad, Pak. Ada akad wakalah, ada akad wadiah, dan ada akad al-bai' jual beli. Itu kita perhatikan 3 akad ini. Tapi saya nggak bahas itu, Pak. Itu bahasnya agak panjang dan termasuk pembelian misalkan. Kita kasih contoh, al-bai' dalam pembelian. Itu tidak boleh misalkan ya, misalkan uang 5 orang, 5 kelompok, 21 juta semua, Pak. Terus ditukokke sapi 19, berarti turah 2 yuta, Pak ya. Sing siji ditukokke 20, berarti turah 1 yuta. Yang satu tukokke 24, Pak. Kan kurang 3 juta. Tapi diambilkan dari sisa sapi pertama, sapi kedua, Pak. Lah ini nggak boleh, Pak. Lah itu kan uangnya kelompoknya masing-masing, dan takmir itu bukan pemilik uangnya, tapi mendapatkan wakalah amanah untuk membelikan sapi, Pak. Sesuai dengan dana kelompoknya masing-masing. Nggak boleh subsidi silang tanpa izin pemilik dana tersebut. Nah, ini nggak benar. Maka ini contoh dalam akad wakalah diperhatikan cara pembelian sapi. Panjang itu nanti, tapi saya lebih ke fokus kurbannya dulu, Pak. Nah, itu dari sisi musinnah umurnya. Sebetulnya untuk mengetahui umur hewan itu mudah. Allah itu luar biasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengetahui umur itu dari apanya, Pak? Giginya, Pak. Gigi hewan. Kalau jenengan sering bergaul dengan hewan, Pak, ya. Saya termasuk yang sering bergaul dengan sapi sama kambing, Pak, ya. Karena saya memang ternak, Pak, ya. Nah, itu kita lihat giginya. Itu kalau giginya masih kecil-kecil rata, itu umur berapa? Nanti kalau mulai memanjang giginya umur berapa? Nanti kalau mulai renggang, Pak, renggang bagian tengah 2-3 renggang itu umur berapa? Nanti kalau sudah mulai renggang semua banyak umur berapa? Nanti kalau sudah copot 2 depan atas 2 bawah 2 umur berapa? Nanti sudah tukul copotnya tadi umur berapa? Nanti kalau copot gantinya 2 lagi sampingnya umur berapa? Nanti tambah lagi 2 lagi sampingnya lagi umur berapa? Itu bisa akurat dan itu bisa untuk mengukur umur hewan. Cuman kadang-kadang kita ini kan nggak punya keahlian dalam masalah itu, Pak, karena mungkin nggak memperhatikan. Kalau zaman dulu tuh diperhatikan itu, mereka paham. Sehingga cara hewan itu ya betul-betul akurat. Dengan lihat giginya, oh ini umur sekian, Mas. Sapi itu modelnya kalau umur giginya begini, umur sekian, itu sudah ada patokannya. Nah, makanya namanya sinun. Sinun itu kan gigi, Pak. Tahun kan juga sana, kan sama-sama sin dan nun, ya.
Artinya itu sangat berdekatan, berkaitan dengan umur. Kayak misalkan giginya tinggal 2, berarti nenek. Itu kan menunjukkan akurasi gigi itu untuk mengukur umur seseorang. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu persis tentang pergigian, Ustaz, terus gimana cara nyari hewannya? Carilah yang poel, Pak. Itu lebih aman, Pak. Meskipun poel itu bukan syarat sahnya hewan kurban, Pak. Paham? Syarat sahnya hewan kurban itu musina, umur. Jenengan punya domba atau kambing atau domba lah, giginya masih kecil-kecil semua, cuma agak renggang sedikit. Dan umurnya jenengan tahu persis 1 tahun lebih 2 hari. Karena jenengan dulu yang membidani kelahiran domba tersebut, misalnya. Sudah dicatat itu di tembok kandang. Wis setahun luwih 2 dino. Maka sah nggak? Sah. Ya. Cuman persoalannya kita nggak memelihara sendiri dulu persoalannya, Pak. Maka kita butuh keahlian untuk melihat gigi, atau yang lebih aman cari yang poel yang sudah ganti, Pak. Ya. Cuman hati-hati, Pak. Poel ini poel buatan juga ada, Pak. Ya. Saya 5 bulan kalau nggak salah sebelum Lebaran, saya dapati sendiri dengan mata kepala sendiri, Pak. Saya tuh waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu, saya tuh beli kambing untuk akikoh anak saya. Nah, ketika saya cari kambing itu di sekitar Solo, pusat penjual kambing itu di Solo itu. Nah, itu di samping-samping kan ada peternak-peternak, Pak. Dan saya kenal salah satu peternak di situ. Saya datang ke peternakannya, kemudian saya cari, Mas, si fulan mana? Itu baru dimakani kambing, Mas. Oh iya, saya ke sana. Ternyata dia baru ngempit kepala wedus, Pak. Dikempit pakai kakinya. Terus di tangan kanannya itu catut, Pak. Ya. Betul. Wah, itu saya perhatian dari belakang. Dia nggak tahu kalau saya hadir. Dia ngopo catut barang ngempit sirah wedus, ya. Ternyata dicabuti untune, Pak. Ya. Itu saya tak getak, Mas. Kok bu cabuti piye? Dia kaget. Mas, niki geng poel, landang poel. Lagi jenenge mbok poel peksa, Mas, ya. Wah, itu ngapusi jenenge. Lah pripun melih yen langeten iki angel payune, ya. Nanti pas bodo angel payu, pun poel itu gampang payune. Ini enggak benar. Nah, maka tapi mau direkayasa pun kelihatan, Pak. Kalau yang sudah ahli loh, Pak. Gigi itu kalau mau menuju poel itu harus renggang dulu, Pak. Bagian depan itu renggang dulu. Tapi kalau 2 poelnya sudah ganti gede-gede, Pak, tapi sampainya masih rapat kecil-kecil, itu jelek poel paksa, Pak. Makanya Allah itu memberikan satu tanda yang luar biasa kepada kita. Nah, tapi yang ahli gigi, Pak, ya. Nah, ini berkaitan dengan. Nah, kenapa? Karena ya soalnya hewan itu, unta, sapi, kambing itu kelahirannya tidak pernah didaftarkan di Dukcapil, Pak, untuk dapat akte kelahiran. Itu kan persoalannya, ya. Maka kita harus paham tentang pergigian. Tapi kalau kita tanya bakule, Mas kita tenan 2 tahun puluh, nggih pun kula ternak piyambak 2 tahun. Nah, nanti ternyata tidak, yang dosa dia, Pak. Tapi paling tidak kita sudah berusaha mencari yang sesuai dengan syarat sahnya hewan kurban. Yang ketiga, bebas dari cacat, Pak. Cacat yang disepakati menyebabkan tidak sah itu 4. 1, buta yang jelas butanya. Kemudian pincang yang jelas pincangnya. Kemudian yang ketiga, sakit yang jelas sakitnya. Yang keempat, kurus kering gak ada dagingnya. Ini 4 cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah. Buta baik sebelah maupun keduanya, pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, dan kurus kering tidak ada dagingnya. Saya pernah mau menyembelih domba milik salah satu sahibul korban. Saya waktu itu diminta menyembelih sapi, kemudian sapinya baru nunggu dijatuhkan, saya disodori domba. Ustadz, ini dulu dombanya. Oh ya, silakan kita rebahkan. Baru pas direbahkan, saya lihat mata sisi kanannya itu ternyata gelap, ya, maksudnya hitam itu. Sedangkan saya cek sampingnya normal. Lah, kemudian saya cek dengan jari, saya dekati matanya, saya kayak ibaratnya mau diculak itu. Ternyata dombanya nggak berkedip, yang satu berkedip. Wah, ini berarti buta. Saya sampaikan ini harus ganti. Kata pengurus masjidnya waktu itu, Pak Ustadz ini lemu, dombanya lemu, insya Allah daging kata pun betul nopo insya Allah sah. Lah jangan malah ngandan. Lah ini tidak sah, Mas. Ini milik siapa? Saya tanya. Oh, ternyata milik kakak ipar saya. Tak telepon itu. Pedus mau rasa ingin kurban. Oh iya, oh lah aku ora ngerti, aku mau titip si fulan. Ya, tadi yang nyabuti gigi wedhus tadi. Titip sama dia. Ya.
Dia titip duit terus suruh ngirim pedus kan itu kan. Lah akhirnya dikirim seperti itu. Wah, saya laporkan terus ditelepon lagi penjualnya suruh ganti Pak. Nah, makanya kita sebagai panitia jangan sekedar sunting semarak, dumangan daging kabeh seneng bar. Ini tidak sekedar itu Pak. Tapi lihat keabsahan apakah kurban itu menjadi sah atau tidak. Kurus kering, duit sak 200, tukune wedhus lanang, cilik, kacang, tur kurus kering renek dagingnya Pak. Enggak sah. Daripada cari jantan yang kurus kering enggak sah duitnya mepet, lebih baik belikan yang betina lemu Pak. Karena biasanya betina lebih gemuk-gemuk. Ini nonton Ibu. Iya kan? Ya. Loh, saya tanya loh Bu, enggak menyindir. Artinya bahwa apakah boleh Ustaz korban betina? Boleh, ya. Enggak ada larangan korban betina. Hanya saja kalau bisa diupayakan jangan sampai hamil, ya. Jangan menyembelih betina yang hamil. Tapi kalau terpaksanya cari bakule macer wetenge lemu, ki wetenge lemu meteng Mas, mboten Mas niki macer iki ora lahir-lahir kat biyen iki. Ki mang macer ngeten iki wedokan macer nggih, lemu-lemu ngeten iki weteng. Kata apa namanya? Kata penjualnya. Terus si pembeli tadi mboten apa mesti dibayar. Ki sini lemak tok Mas. Nggih, siap dibayar. Ternyata pas disembelih ada anaknya Pak. Loro sisan dadi wedhus cempe-cempe Pak. Sekarang jadi pertanyaan, bolehkah anak ini dimakan? Boleh nggak betul Pak? Ya, para ulama menjelaskan, lihat keadaan. Kalau hewan yang disembelih tadi, kemudian dibelah perutnya, anaknya didapati sudah mati Pak. Sudah mati di dalam, dikeluarkan dalam keadaan sudah mati, maka hewan anak tersebut halal dimakan karena penyembelihnya ikut induknya. Dia dianggap seperti bagian dari tubuh induknya, paham? Maka jangan dibuang. Itu dipresto insya Allah tengkleng tulang lunak. Nah, itu apa namanya? Babul Pak. Kalau balibul itu bawah 5 bulan Pak. Ini bawah bulan Pak. Ya. Dereng lahir Pak. Kan ada batibul Pak, bawah 3 bulan. Ada balibul bawah 5 bulan. Ini babul Pak, bawah bulan. Belum lahir Pak. Nah, itu maka boleh untuk dimakan. Dia diibaratkan seperti usus, jantung, paru-paru, seperti bagian tubuh induknya, halal dimakan. Tapi kalau ketika dibelah perutnya, dikeluarkan nananya dalam keadaan bergerak dan hidup Pak, berarti hewan ini dianggap telah lahir, sehingga hewan itu menjadi hewan mandiri. Tidak seperti induk, tidak menjadi bagian tubuh induknya lagi. Karena dia hidup, dikeluarkan dalam keadaan hidup-hidup. Maka meskipun lahirnya dalam keadaan sesar Pak. Kan sesar Pak ya. Nah, itu hewan harus disembelih tersendiri Pak. Enggak boleh dibiarkan terus mati rapopo ki. Sembelihannya ikut induknya enggak bisa Pak. Karena dikeluarkan dalam keadaan hidup, maka dia harus disembelih sendiri. Ustadz masake Ustadz pulau pelihara sampai gede Ustadz pripun mungkin didol lumayan. Ini hewan kurban, nggak boleh ada yang dijual, nggak boleh ada yang disisakan dalam konteks tidak sebagai kurban, maka harus disembelih. Kecuali bukan hewan kurban, nah silakan jangan openi. Tapi ini hewan kurban, maka harus disembelih tersendiri. Kalau belum sempat nyembelih kok kemudian mati, maka domba tersebut, anak domba tersebut haram untuk dimakan. Itu berkaitan dengan syarat sahnya hewan kurban. Termasuk jenis yang dibolehkan, syaratnya musinnah, cukup umur, dan harus bebas dari 4 cacat. Ustadz kalau cacatnya tanduknya patah, buntutnya tinggal separuh, kupingnya mboten enten, kaya domba Garut kan nggak ada kupingnya. Kemudian kupingnya sobek, apakah ini sah? Atau sanglir, ya, torpedonya cuma 1. Apakah ini sah Ustadz? Ini ada ikhtilaf dengan para ulama. Pendapat yang sejauh yang saya tahu mayoritas itu mengatakan sah tapi tidak disukai sebagai hewan kurban ya. Artinya nilainya kurang sempurna. Tetapi sebagian ulama memang menyatakan juga tidak sah dikiaskan dengan 4 ini. Tapi saya sejauh yang saya tahu lebih kuat yang menyatakan sah tapi kurang sempurna. Karena hanya jenis 4 tadi yang disebutkan Rasulullah menyebabkan tidak sah. Nah, itu dari sisi hewannya. Sekarang dari sisi penyembelihan Pak. Dari sisi penyembelihan itu juga harus perhatikan sah tidaknya hewan kurban. Bisa jadi nanti hewan kurbannya haram untuk dimakan Pak, dan kurbannya juga tidak sah. Kapan terjadinya? Maka harus diperhatikan penyembelihan. Pertama,
wajib seorang muslim menyembelih itu harus membaca bismillah. Ini sepakatan jumhur ulama. Wajib. Meskipun muslim dia wajib membaca bismillah. Nah, nanti masalah 9 ahlul kitab ada penjelasannya agak panjang. Kalau waktunya memungkinkan saya jawab kalau ada pertanyaan. Nah, sampai jam berapa ini, Pak? Jam 8 ya? Oh iya, jam 8 ya. Nah, maka yang pertama dari sisi penyembelihan itu harus membaca bismillah. Karena mohon maaf, saya pernah mendapati, kalau saya tidak salah saya ingat, waktu itu saya masih SMP atau SMA, aliyah itu. Pas keluar dari pondok, kemudian biasalah lebaran libur, kemudian ya libur nggak libur saya tetap di rumah kan, karena rumah saya dalam komplek pondok kan. Lah akhirnya kemudian saya lihat itu ada tukang jagal. Mohon maaf kalau nggak salah, tukang jagal gondrong tatonan, Pak ya. Tak ketoknya sholat mumbuan, saya juga nggak tahu. Prejengannya kan ketoknya lah Pak ya. Saya nggak menduga-duga, tapi kok prejengannya rada abot gitu. Nah itu jagal Pak. Nah terus takmir masjid ada yang obo-obo kan, misalnya, ayo sapi yang kesekian direbahkan. Ini sapinya Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, 7 orang disebutkan. Ya siap-siap tukang jaga sembelih nggih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan wa ahlihi wa fulan wa ahlihi wa fulan wa ahli wa fulan wa ahli sampai 7. Terus tukang jaga nek sing nyuruh, "Mas ku yo maca bismillah." Rasah kayak maca wis rampung bar. Lho tak aku maca bareng. Padahal yang wajib membaca itu yang nyembelih, Pak. Ini tidak diperhatikan, ini bahaya. Maka yang nyembelih ini pastikan dia itu paham bagaimana tata cara menyembelih. Kalau hewan itu disembelih meninggalkan bismillah, maka sembelih itu menjadi haram, tidak boleh dimakan. Jenengan beli mentok di tempat saya nggak wok Pak. Kalau di sini mana Pak? Sama ya Pak? Depok lah ya. Ya, soalnya kan Depok. Beli mentok Depok 2 ekor. Jenengan sembelih, jenengan bedati, dibubutkan, kemudian dipotong-potong mau dimasak, baru kelingan. Ternyata mentok tadi belum membaca bismillah sembelihan. Halal atau haram? Napa? Nah, maka kalau haram atau jenengan paling tidak ragu-ragu, jangan dimakan, Pak. Tapi tetaplah dimasak supaya tidak mubadir, Pak. Dimasak kalau bisa opor. Dan jangan pakai sambal, Pak. Ya, lombok ya, supaya nggak pedes. Nanti kalau sudah jadi, kirimkan ke rumah saya, insya Allah saya makan, Pak. Ya. Karena menurut jumhur ulama, kalau lupa membaca bismillah itu dimaafkan Pak, ya halal. Tapi kalau sengaja dia meninggalkan bismillah, haram sembelihan. Ini pendapat yang sah. Wallahu ta'ala. Maka kalau jangan ragu-ragu tetap dimasak mawon, mungkin pun dados kirimkan ke rumah saya. Ampun ngai lombok Pak ya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan sembelihan dengan bismillah. Kemudian berkaitan dengan urat yang harus disembelih Pak, harus dipotong. Kan ada 4 urat utama, 2 saluran nafas dan makanan, karena ada sendiri-sendiri salurannya. Yang 2 itu 2 saluran darah, itu ada di sisi kanan dan sisi kiri Pak. Maka menyembelihnya itu agak melingkar begini. Kalau cuma segini tok, khawatirnya yang terpotong cuma saluran makan dan nafas. Sedangkan 2 saluran darah nggak terpotong, paling darah keluar dari kulitnya dan beberapa saluran darah kecil Pak. Nah itu yang menyebabkan hewan itu matinya lama Pak ya. Matinya lama. Maka kalau memotong, tidak memotong 4 saluran darah ini, 4 saluran ini, 2 saluran darah dan 2 saluran nafas dan makanan, itu tidak sah Pak, sembelihannya haram. Ini pendapat sebagian ulama, tapi saya lebih condong pendapat jumhur ulama, minimal 3 Pak yang mau dipotong. 2 saluran nafas dan makanan dan salah satu dari saluran darah. Kalau 2 saluran darah tidak terpotong, haram, nggak boleh dimakan Pak. Nah, kalau nggak terpotong, 2 saluran darah nggak terpotong, misalkan ya, baru depan tok, depan itu nafas dan makanan, terus sama daging sama kulitnya, kemudian keluar darah nggak banyak, terus hewan itu sudah mau sentik-sentik, mau mati. Wah, ini durung kepotong ini, ditambahi pisan kas, sembelihannya, sembelih 2 kali. Ini ada ikhtilaf dalam para ulama, tapi saya lebih condong pendapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, ini kitab di mazhab Syafi'i, itu sembelihannya tidak sah, haram untuk dimakan.
Tapi kalau nyembelihnya baru sobek kulitnya sedikit misalkan, belum sampai memotong saluran-saluran itu karena pisone tumpul, terus golek latih selandep diulangi 2 kali, banyak ulama membolehkan, masih dibolehkan. Asalkan hewannya dalam keadaan masih hidup. Tapi yung nyiksa, Pak. Makanya Allah dan Rasulullah mengingatkan, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Makanya mohon maaf, tukang jagal yang amatiran atau apalagi ajaran itu jangan dipersilahkan untuk coba-coba nyembelih hewan kurban, Pak. Ini saya pernah melihat sendiri soalnya. Waktu di salah satu masjid dekat rumah bapak saya, itu entah korbannya siapa saya nggak tahu, kasihan betul. Itu ada orang coba aku tak nyembelih, ditanya sama yang lain, kowe iso nyembelih apa ora? Yuk, aku rong tahu ning ki ajar, aku pitik kerep. Iki coba nyembelih wedhus. Buat ajaran, Pak. Waktu itu saya sudah ingatkan, Mas, jangan nggak usah, yang profesional aja. Kata dia, wis tenang mohon, kulo iso Mas. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Salah, Pak. Dan pisau itu dia menyembelih itu seperti geraji kayu, Pak. Munggah midun, rampung-rampung, Pak. Kenapa? Dia salah dalam menempatkan. Dia mungkin sudah menghadapkan ke kiblat, betul sunahnya dapat direbahkan dari sebelah kiri. Tapi moncongnya masih menghadap ke kiblat. Sehingga kalau moncongnya menghadap ke kiblat, badannya kaki 4 badannya menghadap ke utara, itu nanti sini masih koyor-koyor, Pak. Sering moncongnya itu ditarik begitu, mau ke atas boleh, mau ke selatan, ya biasanya ke selatan, dihadapkan ke atas atau dihadapkan ke kiblat tempat penyembelihannya, Pak. Sehingga itu ditarik ini kan kencang, Pak. Nah kalau kencang, pisau itu baru disenggol aja langsung cepat masuk, Pak. Lah kalau koyor-koyor kan kulitnya malah ngikuti ladingnya, Pak. Munggah midun. Rampung-rampung, Pak. Malah dicopot ini. Wah, ini landep, jadi bukan masalah kurang tajam. Dianya yang motong salah. Lah makanya jangan jadikan orang ajaran untuk dibolehkan menyembelih. Harus betul-betul yang sudah ahli dan profesional. Ini masalah adab dalam menyembelih hewan dan keabsahannya. Nah, itu paling tidak 3 dari 4 saluran itu terpotong. Nah, itu dari sisi penyembelihan. Nah, sekarang dari sisi penyebaran daging kurban, ya. Dari sisi penyebaran daging kurban. Ada satu masjid, seorang takmir datang ke saya, disampaikan, sini ada beberapa jamaah sing rodo nganyel iki Pak Ustadz. Lah kenapa? Ada jamaah itu sudah kita kasih sepertiga Pak Ustadz. Cuk njaluk tambah 2 bungkus, kadang 3 bungkus cilik-cilikan, katanya meh dikeke sedulure. Janjane kan bukan haknya Pak Ustadz. Wah sebentar Mas, ya saya tanyakan. Jenengan tahu nggak hewan kurban itu milik siapa? Sahibul kurban. Ya terserah sahibul kurban, Pak. Yang penting itu ada bagian yang disedekahkan. Kalau menggunakan hadis sepertiga dimakan oleh yang berkorban, sepertiga disimpan atau dihadiahkan, terserah oleh sahibul kurban, sepertiga disedekahkan. Ya, kecuali kalau dia nyembelih titip ning masjid, dijalui iuran operasional ragelem, terus wis rampung dibiadati kabeh, dijaluk kabeh terus dimakan sak keluarga dhewe renek sing sedekahke. Nah, orang seperti ini perlu dikorbankan, Pak. Ya, sama-sama ya. Nah, maka harus ada yang disedekahkan. Terserah. Kalau menggunakan rujuk hadis sepertiga ya silahkan, meskipun ada yang mendhaifkan hadis ini. Tapi itu tidak masalah dijalankan karena sejalan dengan hadis sahih di mana yang penting ada yang disedekahkan. Maka sepertiga saya sedekahkan lewat masjid nggih mang bagi. Sing 2/3 sepertiga mau saya makan, yang sepertiga mau kula keke lek kula teng Mojosongo. Ya ndak masalah, Pak. Paham? Itu hak dia. Paham ya? Cuman kalau tak jaluk 2/3 yo dagingnya dadi sithik masjid, saya kasihkan 2/3 saja. Yang saya ambil sepertiga saja, saya bagi dengan keluarga dan kerabat saya, maka silahkan, itu juga punya maslahat. Maka artinya sesuai dengan kemaslahatan yang bisa dilakukan. Dan yang perlu diperhatikan dalam penyebaran hewan kurban, tidak boleh menjadikan kulit, kaki, atau apapun dari hewan kurban. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib menjelaskan sampai aksesorisnya loh Pak. Aksesoris hewan loh Pak. Pelananya misalkan, kalau unta ada pelananya, atau kemudian keluhnya, kalau ada dagungnya, keluhnya, itu nggak boleh dijual Pak. Paham? Itu sudah berikan aja, kalau memang nggak bermanfaat silahkan, nggak dipakai. Tapi jangan dijual. Maka pelananya, kalau ada pelananya Pak ya untuk misalkan wedhusnya kayak pelana barang, misalkan, maka tidak boleh dijual.
maka bagian dari aksesoris hewan, bagian dari tubuh hewan itu nggak boleh dijual atau apa namanya dijadikan sebagai upah. Ini tidak boleh, Pak. Wes kowe engko jagal piro 700 wis anu wae 500. Kowe tak tambahi kulit kepala karo sikil. Sing penting 500 ya, ya mboten napa. Engko ki enek keluwe barang ki dawa iki dadunge PN ya sego mulih ana dienggo apa nggenepi kulit kepala dan sebagainya. Tapi 500 wae sing mboten napa. Ah, itu haram, tidak boleh. Karena menjadikan itu bagian sebagai upah, ini tidak boleh. Tapi kalau hadiah tidak apa-apa. Misal ada tukang jagal, pinten Mas jagal Mas? 700 Pak. Nggih, tidak apa-apa. Muslim kan muslim, ya 700. Sudah tahu syariatnya menyembelih, sampun Pak, insya Allah kalau bersertifikat, niki sertifikatnya siap, bilalah ngerjakan ini bagus, cepat, apalagi berkenaan dengan Jumat kan, butuh cepat, bagus, terus kita bayar 700, habis itu Mas niki kulit kepala tenek sing gelem jenengan purun mboten apa, kita hadiahkan ke dia, tidak masalah Pak, paham? Tapi kalau dijadikan sebagai upah tidak boleh. Yang agak susah itu orang-orang yang kadang-kadang ratau ngaji, diundang pengajian ratau teko, ning masjid yo ora tau, ngurusi keagamaan yo ora tau, tapi masalah kurban teko nggo lading karo tas cilik, ya. Ini nonton Ibu. Nah, pasukan elit berpisau itu. Kadang-kadang bodi, kadang-kadang loh ya. Ya kadang-kadang mohon maaf, ketika wis rewangan, apa yang dilakukan? Anu lho, Pak Panitia, iki sing rewang-rewang aku bengi wangi iki karo kanca-kanca iki kudu tambahi sekilo. Iki nggo idep-idepe rewangan iki mau. Ah, itu enggak boleh, Pak. Karena itu menjadikan daging itu sebagai upah. Tapi kalau dari sohibul korban menyampaikan panitia itu sing do ngewangi-wangi masyarakat dudu panitia, kalau sama panitia kula pengen ngei daging buat mereka lebih banyak. Saya ngasih tambahan ke mereka setengah kilo misalnya. Ya itu enggak apa-apa karena hadiah dari sohibul korban. Tapi kalau itu sebagai upah tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang sampai ada masjid itu, Ustaz, saya itu kalau jadi panitia janjani seneng Ustaz, tapi ngeri-ngeri sedap. Kalau kadang-kadang merasa tambah dosa. Lah kenapa? Kadang saya itu kurang galak. Karena kadang-kadang ibu-ibu tak kandhani yo ngeyel. Sing ora tau ngaji teko nggo lading karo tas-tase mangkat kuru mulih lemu-lemu tase ya. Nah, maka itu sampai tahun kemarin itu dia sampaikan kepada saya, itu habis dikleti tukang jagal, dagingnya kita kumpulkan, terus kami timbang Ustaz, kami timbang dulu, totalnya sekian kintal, habis itu kita sahkan panitia, diuangi sama bodi-bodi yang jumlahnya lebih banyak dari panitia. Nah, selesai dibungkusi, saya timbang lagi kelong 98 kilo, bayangkan Pak, 98 kilo, ya, sampai ada yang laporan, weten Pak Ustaz, kula ngerti dhewe, ibu-ibu itu kadang ora tau ngaji ra mudeng halal haram. Ngiris daging lebokke loro siji langsung sampai ke ngisor sikil. Engko dijukuk grayas sithik lebokke tas, kadang kantongan barang. Wah, itu enggak boleh ya. Maka itu belum halal karena belum dibagikan oleh panitia ya. Ini kisahnya, tapi insyaallah di Mojosong mudah-mudahan enggak ada ya. Oh, enggak beda, Pak. Mudah-mudahan enggak ada kan. Tapi di beberapa tempat sekitar kami ada Pak seperti itu ya. Maka ini yang kemudian perlu diperhatikan supaya betul-betul apa namanya penyembelihan hewan kurban kita sah. Yang terakhir di samping tadi niat harus kita perhatikan, yang kedua keabsahan dari sembelihan hewan kurban. Yang terakhir adalah tentang apa namanya sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Itu kalau bisa lebih diperhatikan. Meskipun ini hanya sunnah, contoh Pak, kita memutuskan nyembelih hari Jumat pas hari 10 tanggal 10 atau hari Sabtu. Boleh Pak, mau Sabtu, Ahad, Senin silakan. Tapi saya lebih condong Pak ya. Meskipun mungkin tabrak dengan hari Jumat, nah, tergantung ini cara ngaturnya Pak. Kan bisa sebetulnya. Panitia dibagi 2 bagian biar tidak kesel Pak. Karena kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kalau dalam kepanitiaan masyarakat itu kadang-kadang mau oke nontonnya Pak, sebagian itu nonton orang yang bergaya. Lebih baik dibagi 2. Nanti sebagian ngerjakan pagi, sebagian pelaksanaan penyembelihan habis Jumatan. Misalkan kalau memang nggak mencukupi, itu lebih baik Pak. Tapi mengejar disembelih hari Jumat. Kenapa? Karena amal yang paling dicintai oleh Allah itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Itu punya keistimewaan dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Rasulullah menyebutkan innal ashra al-adha, bahwa 10 yang dimaksud adalah 10 hari penyembelihan, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama. Maka kita mengejar itu, silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau wah repot, nabrak Jumatan, kita ganti Sabtu saja, ya monggo, ya tidak apa-apa. Cuman ada sunnah yang kehilangan untuk keutamaan hewan. Kalau saya ditanya, Pak, saya tetap memilih hari Jumat. Ibaratnya masjid saya itu mengerjakan hari Sabtu, saya sembelih sendiri hari Jumat, Pak, saya urusi dewi, Pak. Kalau saya loh, Pak, karena saya betul-betul bagaimana menginginkan amalan saya itu paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya menganjurkan kalau memang hewannya banyak, panitianya bisa bagi saja 2 kloter. Kloter untuk pembagian RT ini misalkan ya. Kloter ini untuk nanti siangnya sembelih sampai sore. Tapi yang ngerjakan beda, Pak, supaya nggak tele-tele, Pak, kan itu kan. Nah, ngerjakan pagi tambah siangnya itu remuk, Pak, badannya, betul, Pak. Nah, makanya dibagi. Pokoknya yang tugasnya siang rasa ikut cawe-cawe, paham? Kadang-kadang melu tak ropo ngajang ke bar siang kelenger. Nah, itu kan jadi masalah juga. Pokoknya yang ngerjakan siang sudah diam duduk manis, yang ngerjakan pagi sampai menjelang Jumatan silakan kerjakan betul-betul, sehingga yang ngerjakan kadang-kadang gerombol sing iris-iris wong loro, sing papat ngobrol karo ngrasani kan kadang-kadang semacam-macam ya, namanya masyarakat. Maka silakan, itu sunnah. Tapi kalau memang wah kayaknya repot Ustadz, kita hari Sabtu saja supaya lebih longgar, ya monggo silahkan. Yang kedua, sunnah dalam penyembelihan itu juga termasuk harus diperhatikan. Meskipun ini sunnah dan adab, seperti jangan mengasah pisau di depan hewannya, jangan menyembelih hewan di depan hewan lain, kemudian mengarahkan hewan itu ke kiblat, direbahkan sisi sebelah kiri. Meskipun itu sunnah, nggak wajib, Pak, ya. Kalau data sapi ini juga nganan, ya tidak apa-apa, nggak usah diulang kalau memang terlalu memberatkan. Tapi kalau bisa jatuh sebelah kiri itu lebih utama, ya. Sebelah kiri kemudian dihadapkan ke kiblat tempat penyembelihannya, moncongnya ditarik arah selatan. Nah, ini tentang sunnah-sunnah menajamkan pisau betul, dan betul-betul penyembelihannya itu dengan cara yang profesional. Karena Rasulullah sendiri mengatakan al-itqan atau al-ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza dabahtum fa ahsinu dibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 8. Monggo. Sebenarnya pembahasan kurban itu panjang. Apakah kurban boleh diberikan kepada non-muslim? Apakah kurban boleh dari non-muslim? Dan lain sebagainya, itu panjang. Apakah kurban boleh diatasnamakan orang yang meninggal? Apakah sampai atau tidak? Ini pembahasan cukup panjang. Mungkin butuh 1 jam kas, Pak. Ya. Cukup, ada yang mau bertanya? Saya persilakan, kalau nggak ada, saya tutup. Karena sudah jam 8. Monggo. Ya, termasuk pembahasan ini, Pak. Ini panjang juga. Tapi intinya begini. Hadisnya sahih, Pak. Bahwa jika 2 hari raya bertemu, hari raya tahunan itu hanya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya pekanan, yaitu Yaumul Jum'ah, itu bertemu, maka Jumatnya bisa gugur. Betul, Pak, bisa gugur. Dan itu hadisnya sahih. Cuman saya melihat dari asbabul wurud, Pak. Sebab-sebab hadis ini muncul, Pak. Kenapa bisa gugur Jumatan? Itu ternyata oleh para ulama, salah satunya dijelaskan dalam satu kitab itu, karena asbabul wurudnya, dulu kaum muslimin itu kalau sholat 2 hari raya dan sholat Jumat itu disatukan jadi satu tempat, Pak. Nah, orang-orang di sekitar yang agak jauh, misalkan Mojosongo itu Palur, Kebak Keramat itu tekoni Mojosongo misalkan ya, untuk sholat bersama supaya syiar Islam itu kelihatan luas, banyak yang datang kemudian berkumpul dalam satu tempat. Nah, ternyata mereka itu harus melakukan perjalanan ketika di zaman Nabi. Misalkan datang ke Madinah, sekitar kota-kota atau sekitar desa Madinah di sekitarnya itu pada datang ke Madinah. Nah, kalau mereka datang untuk sholat Idul Adha, kemudian balik menyembelih hewan kurban, datang lagi Jumatannya, Pak. Kan itu, karena tidak semua wilayah bisa punya khotib dan ada masjid. Datang lagi untuk sholat Jumat, itu merepotkan mereka. Maka Rasulullah mengizinkan Jumatannya boleh
gugur. Ini kaidah. Dari sinilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan oke, tidak apa-apa ya, mau pokoknya dengan hadis ini meninggalkan sholat Jumat, monggo silakan. Tapi saya pribadi Pak, dengan kondisi kita Jumatannya banyak, mudah, kita juga bisa mengatur waktu penyembelihan, bisa dilanjutkan lagi pada Jumatan, bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Sayang kalau ditinggalkan sholat Jumatnya Pak. Kalaupun harus disatukan Jumatnya tidak apa-apa. Misalkan ini ada beberapa masjid berdekatan, wes bagi yang tidak Jumatan monggo silahkan diteruskan, tapi harus ada masjid yang sekitar ini yang adakan Jumatan, nanti semua dipusatkan di sana, silahkan. Tapi kalau Jumatannya biasa dijalankan di masjid itu ya monggo-monggo saja. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang lain? Cukup? Cukup nggih? Ya. Karena tidak ada, saya cukupkan. Mungkin selam jagong. Ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.